Assalamualaikum, kumaha Ramang, Sobat Panci Nyarita. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu di sesi ke-23 di ruang Wanci Nyarita ya. Seperti diketahui Sobat Nyarita bahwa Wanci Nyarita ini adalah ruang kami para praktisi profesional di kepariwisataan khususnya untuk sharing perspektif, sharing observasi pengalaman eh, khususnya di kepariwisataan atau di dunia kerja untuk perspektif ini dapat ditangkap, kemudian bisa dikembangkan, dilengkapi dan supaya dapat terus relevan, terkini, tapi tetap tidak meninggalkan basic dan filosofinya dari kepariwisataan itu sendiri. Sobat Nyarita, hari ini sesinya kita akan tetap masih membahas standar kompetensi kerja yang menyangkut SDM-nya pastinya ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang standar kompetensi kerja wisata golf ya. Berarti SDM yang ada di usaha eh, pariwisata yaitu lapangan golf gitu. Ini kita punya terkait dengan standar kompetensi kerja, pasti kita harus pahami dahulu apa itu kompetensi gitu ya Sobat Nyerita. Jadi kompetensi itu di dalamnya ada 3 unsur pembentuknya yaitu skill, knowledge, attitude. Jadi kalau kompetensi itu adalah rangkaian dari skill, knowledge, attitude itu yang dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Orang kompeten itu berarti eh, mampu melakukan sesuai standar, jadi sadar akan standarnya gitu ya. Dan kemudian di dalamnya otomatis skill, knowledge, attitude-nya itu langsung eh, melekat pada saat melakukan satu pekerjaan sesuai dengan standarnya. Itu maksudnya. Nah, kemudian di kompetensi itu juga ada ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh orang kompeten, SDM kompeten, yaitu satu task skill, yaitu keterampilan melakukan satu pekerjaan. Kemudian task management skill, itu adalah kemampuan melakukan beberapa pekerjaan dalam satu periode jabatan. Kemudian yang ketiga adalah uh, contingency management skill, yaitu kemampuan bertindak dalam menangani problem atau problem solving. Lalu yang keempat adalah job role environmental skill, kemampuan keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja dan di dalamnya adalah taat SOP ya. Kemudian kelima transfer skill, kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja yang baru atau yang berbeda. Nah, kemudian tentang standar kompetensi kerja, ini di Indonesia kita ada 3 jenis ya. Ada SKKNI, SKK khusus, SKK internasional. Jadi kalau SKK internasional itu adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh perusahaan multinasional secara internasional. Kalau SKK khusus, nah itu standar kompetensi kerja yang digunakan, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan atau grup dalam perusahaan tersebut. Dan inilah dia yang bisa dipakai untuk umum publik gitu ya, multisektor, yaitu SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup skill, knowledge, attitude yang relevan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi yang akan kita bahas ini adalah yang SKKNI begitu ya. Kemudian Sobat Nyerita, SKKNI ini di dalamnya ada pemetaan kompetensinya, kemudian ada eh, di dalamnya juga ada unit kompetensi ya. Ini dalam satu SKKN itu bisa ada jadi puluhan unit kompetensi bahkan ratusan gitu ya untuk mendukung si standar kompetensi kerja di bidang yang terkait tersebut. Nah, dalam satu unit kompetensi, di dalamnya disusun atau terdiri dari 7 komposisi ini. Jadi mulai dari kode unit kompetensi, kemudian ada judul unit kompetensi, lalu ada deskripsi, lalu ada elemen kompetensi, lalu ada kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel, dan sampai ke panduan penilaian.
Nah, ini Sobat Nyarita kalau melihat SKKNI dan UK itu harus utuh ya dari mulai kode sampai ke batasan penilaian. Ada juga yang panduan penilaian, maaf. Saat ini ada yang rada-rada kurang detil gitu ya, lihatnya hanya EK sama KUK aja gitu. Nah, ini contoh dari UK. Satu UK itu seperti ini, Sobat Nyarita. Ada kodenya, judul, deskripsi, EK, KUK, lalu batasan variabel, lalu ada panduan penilaian. Dan Sobat Nyarita, lihat di panduan penilaian paling bawah itu ada aspek kritis ya. Nah, itu juga harus menjadi acuan pada saat lihat unit kompetensi. Jadi, aspek kritis ini adalah indikator ketercapaian dari unit kompetensi tersebutnya. Kemudian SKKNI ini kan hasil karya disusun difasilitasi oleh Kemenaker gitu ya. Negara di dalamnya ada stakeholder yaitu yang menyusunnya asosiasi, industri, dunia kerja, lalu praktisi juga, lalu akademisi dan juga ada kelembagaan lainnya. Nah, ini pastinya SKKN ini untuk di industri ini digunakan sebagai SOP. Untuk membuat SOP ya, atau menceklis job desk juga bisa. Kemudian di lembaga pendidikan dan pelatihan ini untuk menyusun berbasis kompetensi itu kurikulum silabusnya. Lalu di lembaga sertifikasi profesi ini digunakan untuk asesmen berbasis kompetensi. Nah, ini Sobat Nyarita, jadi optimalkan SKKN ini untuk di industri dibuat SOP ya. Jadi anggap ini SKKN ini jadi acuan ya standar minimum. Nanti bisa dikembangkan, ditambahkan sesuai dengan tuntutan organisasi atau perusahaan. Di sini judul unit kompetensi jadi SOP itu jadi judul SOP-nya, deskripsi jadi ruang lingkupnya, elemen kompetensi itu langkah kerjanya, kriteria unjuk kerja itu adalah jadi work instruction-nya, kemudian batasan variabel jadi spesifikasi konteksnya, lalu panduan penilaian itu quality and assurance. Nah, ini Sobat Nyarita yang di industri silahkan susun aja, ambil panduannya dari SKKNI. Jadi saya pengalaman tuh lama sekali tuh nyusun SOP tuh pada nunggu dari staff, kalau enggak cabut sana sini. Nah, itu kan jadi kurang terstandar gitu ya sumbernya gitu. Jadi sekarang di Kemenaker itu sudah tersedia SKKNI di berbagai bidang multisektor gitu. Nah, itu kita sekarang coba lihat peta kompetensinya yang untuk SKKNI bidang wisata golf ya. Untuk yang bisa dimampui dimiliki kompetensinya oleh SDM-SDM yang bergerak di wisata golf. Ini SKKNI nomor 85 tahun 2024. Ada berapa halaman nih totalnya? 48 halaman saja ya, ternyata sedikit. Biasanya ada ratusan gitu ya, Sobat Nyarita. Nah, sekarang kita lihat di sini pemetaannya ini sudah saya petakan supaya lebih mudah nanti ini bisa diceklis pemetaan ini SKKN ini sangat berguna untuk menceklis mana yang sudah dikuasai, mana yang belum gitu ya, mana yang sudah kompeten, mana yang belum, kemudian job desk-nya mana ya yang udah diberikan atau belumnya gitu. Ini peta kompetensi itu di gini salahnya ada tujuan utamanya, kemudian di breakdown jadi fungsi kuncinya, lalu fungsi kunci itu di breakdown lagi jadi fungsi utama, dari fungsi utama di breakdown lagi jadi unit kompetensi atau fungsi dasar. Tujuan utama dari SKKNI Wisata Golf ini adalah mewujudkan SDM golf yang profesional, tuh, yang profesional, yang berdaya saing sesuai dengan Sabta Pesona serta CHSE. Coba Sobat Nyarita lihat ya tuntutannya ini SKKNI Wisata Golf. Jadi SDM golfnya harus profesional, kemudian memiliki daya saing, kemudian sesuai juga dengan Sabta Pesona tuh yang 7 itu di pariwisata. Lalu CHSE-nya ya, Cleanliness, Health, Safety, dan Sustainability. Itu berarti dari sekian judul aja itu udah wis gitu mana yang saya belum dan sudah gitu SDM-nya yang kompeten atau tidak gitu. Nah, dari tujuan utama itu di breakdown jadi 3 pengelompokan fungsi kunci. Satu, melaksanakan pelayanan pada permainan golfnya. Yang kedua, mengelola pengawasan dan pendampingan pada permainan golfnya. Yang ketiga, mengelola operasional pelayanan dan penggunaan fasilitas lapangan golf.
Jadi melaksanakan pelayanannya, kemudian mengelola pengawasan dan pendampingan pada permainan, lalu mengelola operasionalnya. Untuk melaksanakan pelayanan pada permainan golf, di breakdown lagi di fungsi utamanya 1.1 menyiapkan pelayanan pada permainan golf. Ada 3 unit kompetensi, lalu menangani peralatan dan perlengkapan golf ada 5 ya. Kemudian yang ketiga menangani alur dan aturan permainan golf ada jumlahnya 4 UK. Nih, kalau di golf itu kan pelayanan pada permainan golf, berarti apakah dia satu flightnya sama siapa, permainannya gitu ya, T-box 1, T-box 2 gitu kan, 18 hole begitu ya. Itu mau bagaimana gitu ya, seperti tersebut pasti ada teknisnya. Lalu peralatan dan perlengkapannya bagaimana dengan golf sticknya, kemudian apakah itu bagi course atau walking course gitu ya, ataukah jalan atau pakai bagi ya. Kemudian di dalamnya juga ada scoringnya gitu ya. Kemudian juga ada beberapa form yang harus dikuasai juga itu disiapkan. Nah, kemudian yang menangani alur dan aturan permainan golf itu tadi sudah ada flightnya, flight ke berapa, jam berapa, tee off-nya jam berapa gitu ya. Kemudian nanti masuk di tee box 1 atau di tee box 2. Nah, itu perpindahannya. Itu juga ada aturan alurnya sampai ada marsalnya segala kan gitu ya. Oh, kalau marsal berarti ada di poin kedua, melakukan pengawasan supervisi ya. Jadi diatur mana pada saat keberapa satu hole dari satu hole pindah ke satu hole lagi gitu, karena kan ini harus ngalir, hati-hati dengan jarak gitu ya, jarak pukulan parnya berapa, ada par 3, ada par 4, par 5. Nah, itu juga waktu antara satu flight ke flight kan harus diatur supaya nanti tidak eh, kena fairway, kena bola dan lain-lain. Nah, itu kan resikonya sangat tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, mengelola operasional pelayanan dan penggunaan fasilitas lapangan golf. Yaitu di situ kan kalau di golf itu kan mulai dari starter di depan ya, porter dulu, diportir dulu untuk bagnya, kemudian masuk di tagging, kemudian ada tagging bagnya, tagging tagging caddy-nya, kemudian masuk nanti ke starter, tuh di starter tuh flight berapa, tee off kemana gitu, kemudian baru nanti turun di lapangan, ada jam berapa, di hall berapa, nah itu macet atau enggak gitu ya. Kemudian nanti udah setelah itu masuk ke clubhouse-nya ya, ada lokernya, ada segala macamnya gitu. Nah, itu juga fasilitas lapangan ya. Kemudian di tengahnya juga ada apa namanya? Ada stop overnya di antar beberapa hall gitu. Ada fairway-nya, ada putt-nya gitu. Kemudian yang ke 3.2 mengelola pelayanan pada permainan golf. Jadi keseluruhannya apakah itu individual hanya flight aja, satu flight atau mau tutup lapang open turnamen gitu ya. Nah, itu juga secara teknis di wisata golf, olahraga golf ini juga sangat seru gitu ya. Kapan berapa tutup lapangnya, mau jam berapa, shotgun atau tidak gitu ya, atau bersamaan nanti dikirimnya ke berapa. Nah, itu otomatis itu ada di mengelola pelayanan pada permainan golf tuh, kemudian menangani alur dan peraturan permainannya. Seperti itu, Sobat Nyarita, secara teknisnya pasti orang golfer tuh yang berbiasa di SDM yang bergerak di wisata golf akan paham ini. Tapi coba silahkan secara detailnya bisa dibuka SKKNI-nya dan dilihat masing-masing unit kompetensinya supaya lebih sistematis dan dapat mencek listnya mana yang sudah dikerjakan atau yang sudah kompeten, mana yang masih ada perlu peningkatan begitu. Begitu Sobat Nyarita, totalnya untuk SKKNI Wisata Golf ini 24 unit kompetensi saja. Jadi coba mulai diulik lagi ya, olahraga golf ini memang ada standar usaha wisata golf ya. Itu 18 hole berarti ada yang 72 par dan lain-lain. Nah, itu kan ada standar segala macam ya, standar usahanya ada, dan ini sekarang adalah untuk SDM-nya, standar kompetensi kerjanya yang bergerak di wisata golf tersebut. Demikian Sobat Nyarita, silahkan optimalkan SKKNI yang ada.
kita akan bertemu ke sesi berikutnya untuk membahas standar kompetensi kerja yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.